Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafanal bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bil qala al haditsu tsamin, hadis yang ke-8, wa qala al Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata, ini dalam kitab adalah Ilun Nubuwah ya, ya. Akhbarana Abu Abdillah Al-Hafiz, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafiz. Di dalam nuskhah lain ada tambahan Muhammad bin Abdullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Abul Abbas ibnu Ya'qub, telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas ibnu Ya'qub. Di dalam nuskhah lain terdapat tambahan Muhammad bin Ya'qub. Beliau berkata, qala haddatsana Abu Bakrin Yahya bin Abi Talib, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Yahya bin Abi Talib. Qala haddatsana Abdul Wahhab ibnu Atha, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab bin Atha. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Himmani an Abi Harun, beliau meriwayatkan dari Abu Harun Al-Abdi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, dan Nabi Muhammad yang menceritakan. Di sini Nabi Muhammad yang menceritakan. Baina anana imun isya'an fil masjidil haram id atani atin fa ayqadhani. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur pada waktu isya di Masjidil Haram, tiba-tiba ada yang mendatangiku. Dan orang tersebut, sosok ini membangunkanku. Fastayqadtu falam ara syai'an wa idza ana bihayati khayalin. Aku pun terbangun, namun tidak melihat apa-apa. Yang aku rasakan gitu ya, itu ada bayangan. Fa'atsba'tuhu basori hatta kharajtu minal masjid. Kemudian di sini disebutkan, aku mengikuti gitu ya, mataku mengikuti bayangan tersebut hingga tak disangka aku keluar masjid. Fa idza ana bidabatin adna syubhatan bidawabikum hadhihi bighalikum hadhihi muttaribil udhunaini yuqalu lahu al-buraq. Di luar masjid aku melihat seekor hewan yang mirip dengan hewan tunggangan kalian atau bagal kalian gitu ya. Kedua telinga hewan itu bergerak-gerak. Yuqalu lahul buraq. Hewan ini disebut sebagai buraq. Wa kanatil anbiya'u tarkabuhu qabli. Dan para nabi sebelumku itu menunggangi buraq juga. Yadau hafirahu inda maddi basarihi. Langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Faraqibutuhu, maka aku menaiki buraq tersebut. Fabainama ana asiru alaihi idda'ani da'in an yamini. Setelah menaiki atau menunggangi buraq tersebut, tiba-tiba dari sebelah kananku ada yang memanggilku. Ya Muhammad, unzurni as'alka. Wahai Muhammad, lihatlah diriku. Aku meminta kepadamu, aku mohon. Falam ujibhu. Aku tidak menggubrisnya, aku tidak menjawabnya, kata Nabi. Nah, di sini ada catatan ikhwah, dikata unzurni. Unzurni wa kadza mithlu ba'du bi hamzah wasal fi ma ladayya minan nuskhah. Amrun minan masdar nadhar. Nadhara yanzuru nadhran fa huwa nadhirun wa dzaka manzurun. Unzur la tanzur. Unzur ya. Kemudian juga di dalam beberapa kitab ya, itu dari kata anzoro. Jadi bukan unzur, tapi anzirni gitu ya, bi qata'il hamzah, dengan hamzah qata'. Kalau misalkan dia anzoro seperti akroma, maka fil amarnya akrim. Anzoro fil amarnya anzir. Nah, kalau itu nazoro berarti fil amarnya unzur. Jadi di beberapa kitab ada yang masdarnya itu nazar, ada juga yang masdarnya inzar ya, seperti itu. Kemudian
Falam ujibhu. Fabainama ana asiru alaihi idza ana bimra'atin hasiratin an dhira'aiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahallah. Kemudian disebutkan, aku terus menunggangi buruk tersebut. Tiba-tiba di sini disebutkan, idza ana bimra'atin hasiratan an dhira'aihi wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqallah. Aku melihat, oh ini belum ya, kelewat. Fabainama ana asiru alaihi idda'ani da'in an yasari. Sama, setelah tadi di kanan ada yang memanggil, ya Muhammad unzurni as'alka. Rasulullah falam ujibhu. Kemudian Rasulullah fabainama ana asiru alaihi idda'ani da'in an yasari. Ternyata di kiri Rasulullah ada juga yang memanggil, ya Muhammad unzurni as'alka. Wahai Muhammad, lihatlah aku mohon. Falam ujibhu. Tidak dijawab oleh Rasulullah, tidak digubris gitu ya bahasa kitanya. Fabainama ana asiru alaihi idza ana bimra'atin hasiratin an dhira'aiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahallah. Kemudian terus Rasulullah menunggangi buruk tersebut. Tiba-tiba aku melihat seorang perempuan yang berpakaian lengannya pendek. Dia mengenakan wa 'alaiha min kulli zinatin. Dia mengenakan segala perhiasan. Khalaqahallah, yang Allah ciptakan. Jadi ini perempuan pakai perhiasan banyak banget. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, ya Muhammad unzurni as'alka. Wahai Muhammad, lihatlah aku mohon. Falam altafits 'alaiha hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku tidak menoleh padanya, gitu ya, tidak menjauhnya, tidak menggubris sampailah aku di Baitul Maqdis. Jadi ada 3 kejadian tuh, dipanggil dari kanan, dipanggil dari kiri, sampai bertemu perempuan. Akhirnya Rasulullah tidak menggubris, itu maksudnya apa? Tetap jalan gitu ya, ikhwah. Di naik buruk itu tetap jalan. Fa'awthaqtu dabati bil halqati allati kanatil anbiya'u tusikuha bihi. Setelah sampai di Baitul Maqdis, hewan tungganganku aku ikat di tempat yang digunakan oleh para nabi untuk mengikat, begitu ikhwah. Di tempat Baitul Maqdis tersebut. Atani Jibrilu bi'ina aini. Kemudian malaikat Jibril mendatangiku membawa 2 wadah. Ahaduhuma khamrun wal akharu labanun. 1 wadah berisi khamr, 1 wadah berisi susu. Fasyaributul labana wa taraktul khamra. Aku mengambil yang susu dan meninggalkan yang khamr. Qala Jibril, malaikat Jibril berkata, asabtal fitrah. Engkau memilih fitrah. Faqultu Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah menjawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, ma ra'aitu fi wajhika hadza. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya, ma ra'aitu. Oh. Sebentar. Allah Akbar, Allah Akbar. Oke, betul. Berarti di sini bukan ra'aitu, ikhwah, itu salah. Ma ra'aita fi wajhika hadza. Itu bukan ra'aitu, di cetakan Turmusi diperbaiki, ikhwah. Apa yang kau lihat? Ma ra'aita fi wajhika hadza. Apa yang kau lihat dengan wajahmu tadi di perjalanan? Fakultu, Nabi Muhammad SAW menjawab, aku menjawab, bainama ana asiru idda'ani da'in an yamini. Ketika aku mendunggangi buruk, ternyata ada yang memanggilku dari sisi kananku. Ya Muhammad, unzurni as'alka. Falam ujibhu. Ada yang manggil dari kananku. Wahai Muhammad, lihatlah aku. Aku mohon kepadamu. Tapi aku tidak jawab, tidak digubris. Qala dzaka da'il yahudi ama innaka law ajabtahu latawahhadat ummatuk. Kemudian malaikat Jibril menjawab, itu yang memanggilmu adalah panggilan orang Yahudi. Seandainya engkau tadi memenuhi panggilannya, maka umatmu akan menjadi umat Yahudi.
Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan bahwa bainama ana asiru idda'ani da'in an yasari. Pas aku naik buruk juga di perjalanan, aku mendengar ada yang memanggilku dari kiriku. Faqala ya Muhammad unzurni as'alka falam altafit ilaih. Ada juga yang manggil dari sisi kiri, wahai Muhammad, lihatlah aku mohon padamu. Tapi kata Nabi Muhammad, aku tidak menoleh padanya, tidak digubris. Qala, maka Jibril menjelaskan, dzaka da'in nasara, amma innaka law ajabtahu latanassarat ummatuk. Itu adalah panggilannya orang-orang Nasrani. Apabila engkau memenuhi panggilannya, maka umatmu akan menjadi umat Nasrani. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa bainama ana asiru idza ana bimra'atin hasiratin an dhira'iha 'alaiha min kulli zinatin khalaqahallahu taqulu ya Muhammad undurni hatta as'alka falam ujibha. Kemudian aku lanjut lagi naik buruk. Ternyata aku bertemu dengan perempuan yang lengannya pendek, bajunya, dan dia menggunakan semua perhiasan yang Allah ciptakan. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, lihatlah aku mohon. Tapi kata Nabi Muhammad, aku tidak menjawabnya. Qala, malaikat Jibril menjelaskan, tilkad dunya amma innaka law ajabtaha lahtarat ummatukad dunya alal akhirah. Itu adalah gambaran dunia. Apabila engkau memenuhi panggilan dunia tersebut, maka umatmu akan lebih memilih dunia dibanding akhirat. Itu penjelasan dari malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi. Summa dakhaltu ana wa Jibril baital maqdis. Kemudian aku dan malaikat Jibril memasuki Baitul Maqdis fasala kullu wahidin minna rakaatain. Maka antara aku dan malaikat Jibril masing-masing salat 2 rakaat. Summa utitu bil mi'raj alladzi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam. Maka kemudian setelah salat 2 rakaat tersebut, aku ke tangga Mi'raj ya. Ke tangga Mi'raj didatangkanlah tangga Mi'raj alladzi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam. Di mana tangga itu dipergunakan untuk ruh-ruh manusia untuk naik gitu ya ketika meninggal dunia. Falam yaral khalaiqu ahsana minal mi'raji ma ra'aitul mayyita hina yushaqqu basaruhu qamihan ilas sama'i fa inna dzalika ajabuhu bil mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidak ada ciptaan yang lebih indah daripada tangga itu. Itu tangga yang paling indah gitu ya. Tidaklah kamu pernah melihat orang yang ketika meninggal dunia, mata yang terbuka menghadap ke langit, itu karena dia tertegun takjub melihat tangga tersebut. Fa inna dzalika ajabuhu bil mi'raj. Seperti itu. Fasong itu tuh, kemudian aku naik. Ana wa Jibril, aku dan malaikat Jibril. Fa idza ana bi malakin yuqalu lahu Ismail. Kemudian aku bertemu dengan malaikat, di mana di malaikat tersebut bernama Ismail. Wa huwa sahibus sama'id dunya. Dan malaikat ini yang disebut sebagai Ismail itu adalah penjaga langit dunia. Wa baina yadayhi sab'una alfa malakin. Dan di antara penjaga langit pertama gitu ya. Wa baina yadayhi, dan dia memiliki sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, ma'akul malakin junduhu mi'atu alfi malakin. Pemimpin malaikat Ismail ini adalah pemimpin 70.000 malaikat, dan setiap malaikatnya itu ma'akul malakin junduhu mi'atu alfi malakin. Satu malaikatnya memiliki pasukan 100.000 malaikat. Qala wa qala Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, Allah SWT berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa illahu. Al-Mudathir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Allah sendiri yang tahu. Qala fastaftah Jibrilu babas sama. Kemudian malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit yang pertama. Qila man hadza. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama berkata, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qila waman ma'aka. Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila awaqad bu'itsa ilaih. Apakah dia telah diutus? Qala na'am. Iya. Wa idza ana bi adama kahayatihi yauma khalaqahullahu ala suratih. Kemudian dibukakanlah pintu. Ternyata setelah masuk, kata Nabi Muhammad SAW,
aku bertemu dengan Nabi Adam dalam wujud seperti baru diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Tu'radu alaihi arwahu dzurriyyatihi al-mu'minin. Di mana Allah memperlihatkan ya ruh-ruh keturunannya yang beriman. Fayaqulu ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ij'aluha fi illiyin. Kemudian dia berkata, ruh yang baik dan jiwa yang tenang, masukkanlah mereka ke dalam surga illiyin. Tsumma tu'radu ali arwahu dzurriyyatihi al-fujjar. Kemudian diperlihatkan ya ruh-ruh keturunannya yang pendosa. Fayaqulu, maka dia berkata Nabi Adam, ruhun khabitsatun wa nafsun khabitsatun ij'aluha fi sijjin. Ruh-ruh yang jelek gitu ya, jiwa yang jelek, jadikanlah tempat mereka di neraka sijjin. Tsumma badaitu hunaihatan fa idza ana bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarahun laisa yaqrubuhu ahadun. Kemudian di sini disebutkan sesaat madai itu artinya melewati ya, selesai gitu. Setelah aku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat meja makan. Di atasnya terhidang daging-daging yang sudah musyarrahun. Muqatta'un. Musyarrahun itu artinya muqatta'. Qita'an, tiwalan, riqaqan. Itu dalam kitab Mu'jamul Mu'asirah ya. Sudah terpotong. Hunaihatan ini ikhwah disebutkan syai'an yasiron ay minaz zaman. Jadi setelah aku melewati ya syai'an yasiron, melewati sesaat gitu ya. Fa idza ana bi akhwinatin. Akhwinatin itu jamak dari kata khiwan bi kasril kha. Wa huwa alladhi yuqalu alaih, adalah sesuatu yang dimakan gitu ya. Fa in kana fi ta'am fa huwa maidah. Wa illa fa khiwan. Wadah ya, atau tempat meja makan gitu ya. Alaiha lahmun musyarrahun, atau di sini musyarrahun. Musyarrahun tadi terpotong-potong. Ternyata di meja makan tersebut ada daging yang terpotong-potong. Laisa yaqrabuhu ahadun, dan tidak ada yang mendekati daging tersebut. Wa idza ana bi akhwinatin ukhra 'alaiha lahmun qad arwaha wa natina indaha unasun yaquluna minha. Sedangkan aku, kata Rasulullah, itu berada di tempat yang lain. Di tempat yang lain, di sana ada meja juga, ada daging juga. Daging itu disebutkan alih lahmun qad wanatina indaha unasun yaqulu minha. Dagingnya ini daging yang tidak baik. Seperti itu. Dagingnya, kalau kita nyebutnya dagingnya busuk. Fakultu, kemudian aku berkata. Jadi Rasulullah melihat ada meja makan yang satu, ada meja makan yang satunya lagi. Wa idza ana, bukan sedangkan aku di tempat itu ya, tapi aku melihat. Aku melihat juga ada meja makan yang isinya daging, tapi dagingnya busuk. Tapi dikumpulin sama orang-orang, malah dimakan-makan sama orang-orang itu. Gitu, sama malah dimakanin. Fakultu ya Jibril, man haula'i? Wahai malaikat Jibril, ini siapa mereka ini? Kalau kok malah makan daging busuk gitu ya. Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'i qaumun min ummatika yatsrukunal halala wa ya'tunal haram. Ini adalah satu kaum dari umatmu yang meninggalkan perkara halal, malah mendatangkan atau mendatangi perkara yang haram. Nauzubillah min zalik. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita dipermudah untuk menjalankan ketaatan dan kehalalan yang telah Allah tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Qala, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kembali, qala tsumma madaitu hunaihatan fa idza ana bi aqwamin butunuhum amsalul buyuti kullama nahadu ahaduhum kharra yaqulu Allahumma la tuqimis sa'ah.
Kemudian lanjut lagi perjalanan, tiba-tiba disebutkan, aku melewati sekelompok orang, perut mereka besar banget, sangat besar. Seperti apa? Amsalul buyut, seperti rumah besar sekali. Sangat besar. Kullama nahadha ahaduhum kharra. Setiap mereka mau bangkit, mau bangun, saking besarnya ya, pasti jatuh. Nggak kuat. Yaqulu Allahumma la tuqmisa. Kemudian ia berseru, ya Allah, jangan langsungkan, jangan terjadikan gitu ya hari kiamat. Qala wahum ala sabilati ali fir'aun. Mereka menempuh jalan para pengikutnya Fir'aun. Qala fataji'us sabilatu fatata'uhum fasami'tuhum yadijuna ilallahi ta'ala. Kemudian disebutkan, tiba-tiba jalan itu melindas mereka. Aku mendengar mereka berteriak memohon kepada Allah. Qultu, aku berkata, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, ini siapa nih mereka ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'i min ummatikal ladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah sebagian dari umatmu, yakni mereka yang memakan riba. Mereka tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya itu seperti orang yang kemasukan setan gitu, gila. Seperti itu. Qala thumma madaitu hunaihatan fa idza ana bi aqwamin masyafiruhum kama syafiril ibil. Kemudian aku lanjutkan perjalananku, aku melihat sekelompok orang yang memiliki masyafiruhum. Masyafir di sini disebutkan, masyafir itu jamak dari kata mishfar bil kasr lil ba'ir kasyafah laka. Dalam kitab as-sohah wal mishfar minal ba'ir kal jahfalah minal faras. Wa yusta'malu finnas alal isti'arah. Bibir. Maknanya bibir onta, ikhwah. Ini isti'arah, dipakai untuk manusia. Melihat sekelompok orang yang bibirnya seperti bibir unta. Fa yuftahu ala afwahihim wa yulqamuna min dzalikal jamri thumma yakhruju min asafilihim fasami'tuhum yadijuna ilallahi ta'ala. Mulut mereka dibuka dan disuapi bara api. Kemudian bara api itu langsung keluar lagi dari arah min asfalihim, dari arah bawah. Mohon maaf gitu ya, dari bagian bawahnya gitu ya. Dimasukkan langsung keluar. Aku mendengar mereka berteriak memohon kepada Allah. Qultu, aku di sini Nabi Muhammad ya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'i? Wahai malaikat Jibril, ini siapa ini? Ini siapa mereka ini? Qala haula'i min ummatikal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam nuskah lain ada tambahan, ikhwah. Innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu surat An-Nisa ya. Mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Qala tsumma madaitu hunaihatan. Kemudian aku lanjutkan lagi perjalanan. Wa idza ana binisa'in yu'allaqna bisuddihinna fasami'tuhunna yadjijna ilallahi ta'ala. Kemudian aku melanjutkan perjalanan, aku melihat melewati sekelompok perempuan yang digantung, mohon maaf. Sudina ini apa ya, bahasa enaknya, payudara gitu ya, yang digantung pada payudara mereka.
Kemudian aku mendengar mereka berteriak. Di sini disebutkan ikhwah, yu'allaqna dalam nuskha lain mu'allaqin ya. Mereka berteriak memohon pada Allah. Qultu, aku bertanya pada malaikat Jibril. Ya Jibril, man haula nisa. Wahai malaikat Jibril, ini siapa nih perempuan-perempuan ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula izzunatu min ummatik. Ini adalah perempuan-perempuan pezina dari umatmu. Nauzubillah min zalik. Qala thumma madaitu hunayhatan fa idza ana bi aqwamin yuqta'u min junubihim al-lahmu fayulqamuna fayuqalu lahu qul kama kunta taqulu min lahmi akhika. Kemudian lewat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melewati sekelompok orang, daging tubuh mereka disayat dan disuapi ke mulut mereka sendiri. Mereka diperintahkan, kul, makanlah. Kama kunta ta'kulu min lahmi akhika. Sebagaimana engkau telah makan daging saudaramu. Kul tu Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, man haulai? Siapa ini mereka nih yang makan dagingnya sendiri? Qala haula ilhammazun min ummatika al-lammazun. Mereka adalah al-hammazun. Al-hammazun ay ayyabun minal hamzi wa huwa kalam waznan wa makna wa babu dorba dalam kitab Mukhtarus Shahah. Mereka itu adalah orang-orang yang suka, disebutkan di sini suka menyakiti, fitnah, gibah gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka menyakiti, fitnah, gibah dari umatmu. Qala thumma sa'idna ila sama'i tsaniyah, kemudian naik ke langit yang kedua. Fa idza ana birajulin ahsani ma khalaqallahu qad fadalan nasa bil husni kal qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kemudian ternyata di sana ada laki-laki yang sangat cakep gitu ya. Ada seseorang yang sangat cakep yang Allah ciptakan dan Allah anugerahkan gitu ya dibanding manusia yang lain dengan kecakapan. Ini orang cakep banget gitu. Seperti bulan ketika malam Badr, lagi bulan purnama, ala sairil kawakib, dibanding dengan bintang-bintang langit. Qultu, aku bertanya, ya Jibril, man hadza, wahai Jibril, ini siapa? Qala hadza akhuka Yusuf. Ini adalah saudaramu Nabi Yusuf. Wa ma'ahu nafarun min qaumihi fasalamtu alaihi wa sallama alayya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, yang bersama Nabi Yusuf itu ada sekelompok dari kaumnya. Aku ucapkan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga mengucapkan salam kepadaku. Tsumma sa'idtu ila sama'i tsalitsati fa idza ana bi Yahya wa Isa. Kemudian aku naik lagi ke langit yang ketiga. Bertemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa ibn al-Khalah, sepupu saudara. Wa ma'ahuma nafarun min qaumihima, dan bersama mereka berdua itu sekelompok orang dari kaumnya. Wassalamtu alaihima wasallama alayya, aku ucapkan salam kepada mereka berdua dan mereka juga mengucapkan salam kepadaku. Tsumma sa'idtu ila sama'i rabi'ati, kemudian aku naik lagi ke langit yang keempat. Fa idza ana bi Idris, ternyata aku bertemu dengan Nabi Idris. Qad rafa'ahullahu makanan aliyya, di mana Allah telah meninggikan tempatnya Nabi Idris. Ini firman Allah juga. Wassalamtu alaihi wasallama alayya, dan aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun mengucapkan salam kepadaku. Tsumma sa'idtu ila sama'il khamisah, kemudian aku naik lagi ke langit yang kelima. Fa idza ana bi Harun, ternyata di sana ada Nabi Harun. Wa nisfu lihyatihi bayda wa nisfuha sauda, dan jenggotnya Nabi Harun setengah putih setengah hitam. Takadu lihyatuhu tusibu surratahu min tulihya. Ternyata di sini disebutkan ikhwah, jenggotnya Nabi Harun itu sampai ke bagian perutnya gitu ya, saking panjangnya. Bagian pusar, surah itu pusar sampai ke perut. Qultu ya Jibril, man hadza, aku bertanya, wahai Jibril, ini siapa? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadzal muhabbabu fi qaumihi, hadza Harun ibnu Imran.
Ini adalah orang yang dicintai di tengah-tengah kaumnya. Dia adalah Harun bin Imran. Wa ma'ahu nafaru min qaumihi fasalamtu alaihi wasallama alayya. Dan bersama Nabi Harun itu ada sekelompok orang dari kaumnya. Aku ucapkan salam kepadanya dan beliau pun mengucapkan salam kepadaku. Tsumma sa'idtu ila sama'i sadisati fa idza Nabi Musa bin Imran. Kemudian aku naik lagi ke langit yang keenam. Ternyata di sana ada Nabi Musa bin Imran. Rajulun adamu katsiru sya'ri law kana alaihi qamisani lanafadha sya'ruhu dunal qamis. Dan Nabi Musa adalah seseorang yang kulitnya itu coklat. Katsiru sya'ri, rambutnya. Kalau kita nyebutnya sawo matang ya, lebih putih dibanding kita lah ya. Tapi nggak kayak bule ya. Itu sudah pernah kita bahas di kajian Syama'il Muhammadiyah. Itu sudah Al-Fakir share juga di YouTube ya. Bisa didengarkan makna dari kata Adam. Rambutnya lebat kemudian disebutkan laukana alaihi qamisani lanafadha sya'ruhu dunal qamis. Seandainya dia mengenakan dua pakaian, niscaya rambutnya akan keluar dari bawah pakaian tersebut, saking saking banyak rambutnya gitu ya. Wa idza huwa yaqul yaz'umun nasu anni akramu 'ala Allahi min hadza bal hadza akramu 'ala Allahi minni. Kemudian dia berkata, orang-orang menyangka bahwa aku adalah lebih mulia di sisi Allah daripada orang ini. Sebenarnya orang inilah yang lebih mulia daripadaku gitu. Jadi Nabi Musa itu mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia dibanding Nabi Musa. Qultu, aku berkata, ya Jibril, man hadza? Qala hadza aku ka Musa ibn Imran. Ini Nabi Musa, saudaramu bin Imran. Wa ma'u nafaru min qaumihi fasalamtu alaihi wasallama alayya. Sama di samping Nabi Musa itu ada sekelompok orang dari kaumnya dan aku ucapkan salam kepadanya dan beliau pun mengucapkan salam kepadaku. Tsumma sa'idtu ila sama'i sabi'ati fa idza ana bi abina Ibrahim Khalilir Rahmanis sani dan dhahrahu ilal baitil ma'mur ka ahsanir rijal. Aku naik lagi ke langit yang ketujuh, ternyata di sana ada nenek moyang kami, yakni Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah, sani dan sedang bersandar dhahrahu punggungnya ilal baitil ma'mur ke Baitul Ma'mur ka ahsanir rijal. Bi abina, ayah kami. Ayah kami di sini maknanya nenek moyang ya, karena jauh. Seperti sebaik-baiknya seseorang. Qultu ya Jibril, cakep banget lah gitu. Ya Jibril, wahai Jibril, man hadza? Siapa ini? Qala hadza abuka Khalilur Rahman. Ini adalah ayahmu, nenek moyangmu, kekasih Allah. Wa ma'ahu nafarun min qaumihi fasalamtu alaihi wasallama alayya. Dan bersama Nabi Ibrahim itu ada sekelompok orang dari kaumnya. Aku ucapkan salam kepadanya dan beliau pun mengucapkan salam kepadaku. Wa idza ana bi ummati syatraini syatrun alaihim thiyabun bidun ka'annahal qaratis wa syatrun alaihim thiyabun rumdun. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, aku melihat umatku yang telah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menggunakan pakaian berwarna putih seperti putih kertas. Dan satu lagi itu rumdun. Rumdun itu jamak dari kata armad. Armad ma'ala launir romad. Itu dalam kitab Tajul Arus. Bahwa minathiyab al-akbar wal wasih hatta soro launuhu launar romad. Jadi bajunya itu karena kotor, jadi kesannya itu abu-abu gitu ya. Wah. Ada yang putih bersih, ada yang udah mulai kotor, bahasanya begitu ya. Wah. Qala fadakhaltul baital ma'mur. Kemudian aku memasuki Baitul Ma'mur. Wa dakhala mayyal ladzina 'alaihimus thiyabul bid. Kemudian juga masuk bersamaku orang-orang yang mengenakan pakaian putih tadi. Wa junnibal akharuna alladzina 'alaihim thiyabun rumdun. Dan sayang sekali yang pakai pakaian yang kotor tadi, abu-abu tadi itu menjauh. Wahum ala khair, tapi mereka tetap berada dalam kebaikan.
Wa sholaitu ana wa man ma'i fil baitil ma'mur. Kemudian aku sholat bersama orang yang tadi pakai baju putih itu di Baitul Ma'mur. Summa kharajtu ana wa man ma'iya. Kemudian aku keluar bersama orang-orang tadi. Qala wal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'uduna fihi ila yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah SAW di sini kolaknya bisa kembali ke malaikat Jibril. Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat. Dan mereka tidak kembali lagi. Tidak pernah lagi memberikan sholat Baitul Ma'mur. Untuk kali yang kedua gitu ya, sampai hari kiamat. Di riwayat yang lain, ganti lagi. Seperti itu. Sampai hari kiamat. Tsumma rufi'atu ila sidratil muntaha. Kemudian naik lagi sampai sidratul muntaha. Ingat, sidratul muntaha adalah tempatnya Rasulullah. Wa idza kullu waraqatin minha takadu tughatti hadhil ummah. Sampailah sidratul muntaha, setiap daunnya nyaris menutup umat ini. Wa idza fiha 'ainun tajri yuqalu laha salsabilun. Ternyata di sana juga ada terdapat mata air yang mengalir yang disebut sebagai salsabil. Fayushaqqu minha nahrani ahaduhuma al-kautsaru wal akharu yuqalu lahu nahrur rahmah. Faghtasaltu fihi faghafara li ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ternyata di mata air tersebut itu ada dua sungai. Satu bernama Al-Kautsar, satu lagi disebut sebagai Nahrul Rahmah, Sungai Rahmah. Aku mandi ataupun membasuh diri gitu ya di sungai tersebut. Waghfaroli, maka Allah mengampuniku dosa-dosaku yang lalu dan yang datang, seperti itu. Padahal kita tahu ya bahwasanya para nabi itu maksum. Para nabi dijamin masuk surga ya. Maksum, mereka maksum. Ini Rofi itu, tapi ingat Rasulullah meskipun maksum, apa yang dilakukan Rasulullah? Di dalam kitab hadis, Rasulullah menyebutkan setiap hari aku istighfar 70 kali, istighfar 100 kali. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau sholat sampai bengkak begitu. Sedangkan kita kan nggak boleh, sholat sampai menyakiti diri kita nggak boleh. Rasulullah sholat sampai segitunya gitu ya. Kata Rasulullah, ya aku ingin menjadi abdan syakur gitu. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Pada kata Sayyidah Aisyah, engkau tuh dijamin masuk surga loh gitu. Rasulullah dijamin masuk surga. Ibadahnya tidak kendor. Coba kita disebutkan, kamu dijamin masuk surga. Makin semangat ibadah apa udah nyari aman diem aja. Nah, itu dia bedanya. Makanya Rasulullah SAW itu adalah idola. Baik akhlaknya, penampilannya, semuanya kehidupannya adalah idola bagi kita. Maka kita harus mengenal lebih jauh ya. Kemudian disebutkan summa ini rufitu ilal jannah. Kemudian aku diangkat lagi ke surga. Ingat ya, ini perlu di Al-Fakir ulang-ulang. Yang jadi patokan riwayat kita adalah riwayat hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama, ini hadis yang ke-8. Nanti di-compare aja, dibandingkan saja dengan hadis yang pertama ya. Karena di hadis sebelumnya kisah-kisah seperti ini belum disebutkan ya. Naik ke surga fastaqbalatni jariyah. Ternyata di surga di situ ada seseorang gitu ya. Seorang jariyah mendatangiku. Fakultu liman anti ya jariyah. Kemudian aku bertanya, kau ini bidadari gitu ya. Kamu ini istrinya siapa gitu? Qalat li Zaid bin Harithah. Aku ini bidadarinya untuk Zaid bin Harithah. Wa idza bi anharin min ma'in ghairi asinin. Kemudian disebutkan di sana aku melihat beberapa sungai air tawar ya. Wa anharin min labanin, ada juga sungai yang dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah. Anharin min khamrin, ada juga sungai yang berisi khamr. Ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi orang yang minum.
Wanharin min asalin musaffa, ada juga sungai yang berisi madu yang murni. Wa idza rummanuha ka'annaha ad-dila'u idhaman wa idza bi tayriha ka'annaha bukhtikum hadhihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam indaha innallaha qad a'adda li ibadihi salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kemudian di sana juga ada buah delima, besarnya itu seperti dila idhaman. Di sini disebutkan itu jamak dari kata dila itu dal wahiyallati tasqabiha. Ada buah delima sebesar wadah ember begitu ya, sangat besar. Kemudian juga di sana ada burung-burung sebesar punuk unta. Kemudian Allah juga menyiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang pun. Ingat ikhwah, sehebat apapun kita menggambarkan surga hari ini di dunia, surga itu tidak seperti itu. Dan sehebat apapun kita menggambarkan neraka tidak seperti itu. Neraka lebih dahsyat lagi. Surga itu lebih dahsyat lagi. Maka tidak bisa digambarkan oleh mata kita, tidak bisa digambar oleh telinga kita, tidak bisa digambarkan oleh imajinasi kita. Surga dan neraka tidak seperti itu. Tidak sampai kita seperti itu. Karena hal-hal yang gaib kita bisa ketahui kalau kita memang sudah mengetahuinya nanti, diberi lihat gitu ya. Qala thumma uridat 'alayyan nar fa idza fiha ghadabullahi wa rijzuhu wa niqmatuhu law turihat fiha al-hijarah wal hadidu la akalatha thumma ughliqat duni. Kemudian setelah ke surga, kemudian aku diperlihatkan neraka. Di sana aku melihat bagaimana dahsyatnya murka, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hijarah wal hadid dilempar, nescaya api neraka akan melahapnya habis. Tsumma ughliqat duni, kemudian ditutuplah setelahku itu. Tsumma rufi'atu ila sidratil muntaha, kemudian dinaikin lagi ke sidratul muntaha, dibawa ke sidratul muntaha. Faghasyani, kemudian aku diliputi sesuatu gitu ya. Kalau di detail lain kan ada awan ya, fakana baini wa bainahu qabu qausain aw adna. Ternyata setelah itu disebutkan sebentar. Kita lanjutkan ikhwah. Afwan, ada tamu. Kemudian disebutkan bahwasanya aku lalu diliputi sesuatu sehingga jarak antar diriku. Nah, di sini nanti juga ada tafsiran para ulama dengan malaikat Jibril ya ikhwah. Itu jadi dekat dan aku bermunajat pada Allah. Qala wa nazala ala kulli waraqatin malakun minal malaikah. Kemudian itu sedekat dua ujung busur panah ya. Dari setiap pucuk daun ada malaikat yang turun. Wa furidat alayya khamsun, kemudian aku diwajibkan salat 50 kali. Fa dzakara muraja'atahu baina Musa wa rabbih. Selanjutnya Rasulullah SAW itu alayya khamsin titik. Fa dzakara muraja'atahu baina Musa wa rabbih. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan perjalanan bolak-baliknya ya Nabi Musa gitu, tawar-menawarnya. Tsumma asbaha bi Makkah. Nah, ini dilanjutkan lagi. Kemudian pada pagi harinya yukhbiruhum bil ajaib. Rasulullah SAW itu mengabarkan tentang hal-hal yang menakjubkan itu. Inni ataitul barihah baital maqdis wa urija bi ila sama wa raitu kadza wa kadza. Menceritakan aku tadi malam ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit gini dan gini. Wa qala Abu Jahal yakni Ibnu Hisham, kemudian Abu Jahal yakni Ibnu Hisham berkata,
ala ta'jabuna mimma yaqulu Muhammad yaz'umu annahu atal bariha baital maqdis summa asbaha fina wa ahaduna yadribu matiyatahu mas'adahu syahron wa munqalabahu syahron fahadhihi masiratu syahraini fi lailatin wahidatin. Abu Jahal nih, tidaklah kalian merasa heran mendengar cerita Muhammad. Dia mengaku bahwa dirinya baru saja pulang dari Baitul Maqdis dan pada pagi hari telah ada fina di tengah-tengah kita. Padahal seandainya kalau kita bolak-balik, kesananya sebulan, baliknya sebulan, ya bolak-baliknya jadi 2 bulan. Lah dia bisa, bagaimana kok bisa dilaksanakan cuma 1 malam saja? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa ukhbiruhum bi'irin li Quraisyin lamma kanat fi mas'adi ra'aituha fi makani kadza wa kadza wa annaha nafarat falamma raja'tu ra'aituha indal aqabah wa ukhbiruhum bi kulli rajulin wa ba'irihi kadza wa kadza wa matahi kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah SAW juga menceritakan tentang rombongan dagang kaum Quraisy yang dilihat pada satu tempat ketika aku berada di atas hewan tungganganku. Ini sudah kita bahas ya, ketika itu Rasulullah dengan buruknya itu melewati orang-orang Quraisy yang sedang membawa dagangan gitu ya. Rombongan dagang itu berjalan. Ketika rombongan itu pulang, aku melihatnya di daerah Aqabah. Kemudian aku beritahukan siapa saja yang ada di dalam rombongan dagang itu, serta unta milik masing-masing yang dibawa. Tidak lupa aku beritahukan juga perhiasan apa saja yang dibawa oleh rombongan itu. Wa matai kadza wa kadza. Nih, bawa ini, bawa ini. Nih, untanya ini dan ini. Jadi Rasulullah menceritakan. Faqala rajulun minal musyrikin. Kemudian ada seorang orang musyrik berkata, ana a'lamun nas bi baitil maqdis wa kaifa bina'uhu wa kaifa hayatuhu wa kaifa qurbuhu minal jabal. Ada orang musyrik bilang, aku mengenal orang-orang Baitul Maqdis. Coba sebutin bangunan di sana kayak gimana. Kemudian bentuknya bagaimana dan jarak ke gunung karena di sana dekat gunung itu segimana. Qala, kemudian Rasulullah di sini disebutkan farufi'a li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis min maq'adihi fa nadhara ilaihi ka nuri ahidina ila baitihi. Maka Rasulullah diperlihatkan gitu ya, Baitul Maqdis seakan-akan ada di hadapannya gitu ya. Dan dari tempat duduknya beliau melihat Baitul Maqdis seperti salah seorang kita melihat rumahnya sendiri. Kemudian bina'uhu kadza wa kadza wa hay'atu kadza wa kadza wa qurbinal jabali kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah menjawab, bentuk bangunannya begini, keadaannya begini, dan jarak antar Baitul Maqdis dengan gunung itu segini-segini. Kemudian faqala, orang musyrik itu dari Quraisy berkata, sodaqta, iya benar-benar, benar itu benar. Seperti itu. Nah ini hadis yang ke-8. Jadi panjang sekali ya, kisahnya cukup panjang. Sekarang kita lihat sedikit ya, sedikit dari Syekh Muhyiddin Mistu. Takhrij hadisnya sebentar ya. Hadis yang ke-8. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Wa qala aqabahu wa kadzara wa Ja'far ibn Jarir bitulhi. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far ibn Jarir secara panjang dari Muhammad bin Abdul A'la, dari Muhammad bin Thawr, dari Ma'mar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Hasan, dan juga dari Al-Hasan bin Yahya, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Abu Harun al-Abdi bihi. Warahu aidon min hadis Muhammad bin Ishaq. Diriwayatkan juga dari hadis Muhammad bin Ishaq. Haddatsani Ruh bin Al-Qasim. Telah mengabarkan kepada Ruh bin Qasim an Abi Harun bihi wa nahu siyaqul mutaqaddim. Dan hadisnya sama seperti sebelumnya. Warahu Ibnu Abi Hatim an Abihi an Ahmad bin Abdah an Abi Abdis Samad Abdul Aziz bin Abdis Samad. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari ayahnya, dari Ahmad bin Abdah, dari Abu Abdis Samad Abdul Aziz bin Abdus Samad an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri pada karuz bisiyaqin tawilin hasanin muniq.
ajwadu mimma siyaqu ghairuhu ala gharabatihi wa ma fihi minan nakarah. Tsumma dzakar haki aidan min riwayati Nuh bi bin Qais al-Huddani wa Hushaim wa Ma'mar an Abi Harun al-Abdi. Ini riwayatnya terpusat kepada Abu Harun al-Abdi, ikhwah. Wasmuhu, dan namanya adalah Umarah bin Juwain. Wa mud'afun indal a'immah. Nah, di dalam riwayatnya itu ada Abu Harun al-Abdi yang bernama Umarah bin Juwain, dan beliau itu dhaif. Qala Az-Zahabi fi Mizanil I'tidal, Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Mizanul I'tidal, Umarah bin Juwain Abu Harun al-Abdi tabi'iyun layyinun bimarrah. Adalah seorang tabi'in yang lemah. Kadzabahu Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid itu mengatakan beliau itu dusta, begitu ya. Mendustai orang tersebut. Waqala Syu'bah la inun aqdamu fadarban unuqi ahabu ilayya min an hadatsa an Abi Harun. Oh ya Allah, aku lebih suka dipenggal katanya. Fadarba unuqi dibanding aku meriwayatkan dari Abu Harun. Waqala Ahmad, Imam Ahmad berkata laisa bi syai'. Waqala Ibnu Ma'in dhaif. Laisa bi syai' itu artinya lemah, ikhwah. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. La yusaddiqu fi haditsihi, tidak ada yang membenarkan riwayat hadisnya. Waqala Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan matsrukul hadis, hadisnya ditinggal. Waqala Darqutni, Imam Darqutni mengatakan mutalawwinu khariji wa syi'i, beliau itu khariji dan syi'ah. Wa yutabaru bima rawa anhu at-Tawri wa qala Ibnu Hibban kana yarwi an Abi Sa'id ma laysa min hadisi. An-natijah, kesimpulannya kata Syekh Muhammad itu al hadis dha'ifu jiddan walidzalika qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wa inna ma saqana haditsahu hahuna lima fi haditsi min syawahid li ghairi. Hadisnya sangat lemah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya disebutkan di sini karena ada syahid dari hadis yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi hadis yang ke-8 adalah hadis yang lemah. Dari sini ada pertanyaan dari Tabagus Ibnu Taha, beliau kesana menggunakan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk dari bukan ya, wah. Jadi dalam riwayat berbeda-beda. Ada yang riwayat pertama pakai buruk dan di dalam riwayat yang lain ada yang dinaungi awan. Seperti itu. Nanti kita bahas di Hakikatul ini ya. Hakikatul Isra wal Mi'raj insyaallah. Jadi riwayatnya beda-beda. Ada yang masih menggunakan dabbah. Tadi di riwayat tadi kita menggunakan dabbah. Di riwayat yang lain itu buruknya cuma sampai sama ya, yang kita jadikan referensi utama, buruknya itu cuma sampai Baitul Maqdis. Qarabatuhu bil halaqati allati yarbitu bihal anbiya, tsumma qala dakhaltu masjid fa sallaitu fi rak'atain, tsumma kharajtu faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin. Terus di riwayat yang kita jadi pegangan, di riwayat hadis yang pertama, itu Nabi Muhammad SAW hanya disebutkan di mi'rajkan dengan malaikat Jibril. Nah, seperti ikhwah. Jadi tidak menggunakan buruk. Di riwayat yang kan menggunakan tunggangan gitu ikhwah ya. Seperti itu. Di riwayat hadis pertama, buruknya ditaruh di Baitul Maqdis, kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Riwayatnya gitu aja ya, Pak. Hanya seperti itu ya. Di hadis yang kedua juga malaikat Jibril yang mengambil tangannya Nabi Muhammad diajak gitu. Seperti itu. Tapi ikhwah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan tadi, jadi Nabi Muhammad SAW menaiki buruk itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di riwayat hadis pertama itu diajak oleh malaikat Jibril, diantar oleh malaikat Jibril. Seperti itu, ikhwah. Baik, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila qawmi thariq wa ila liqa'il
Tajaddid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.